496 Hoax konten hoax, tentang COVID-19. Instagram 24 konten, dan YouTube 49 konten. Jadi mengatakan dalam penanganan hoax, Kementerian Kominfo melibatkan multi-stakeholders dari sisi hulu, yakni bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan literasi digital. Kemudian di tengah ada penanganan konten seperti pemblokiran, serta di level hilir, yakni penegakan oleh aparat penegak hukum dari Kepolisian Republik Indonesia. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hoax itu kan artinya kebohongan. Nah, kebohongan itu terjadi dalam setiap lini. Saya ingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu masa nanti kepada umatku, la tutaqul ma'isata fihim illa bil ma'siyat. Hidup mereka merasa belum sempurna, belum bahagia sebelum mereka melakukan perbuatan maksiat. Hatta yukazibar rajulu, sehingga manusia pada waktu itu banyak menebarkan berita hoax. Yukazibu itu artinya kebohongan, bahasa Inggrisnya hoax. Banyaklah, hatta yukazibar rajulu, sehingga banyaklah orang-orang yang menyebarkan berita hoax. Nah, wayahlif, dan banyak juga manusia yang berani bersumpah. Sudahlah dia menyebarkan berita hoax, bersumpah pula lagi untuk menguatkan kebohongan yang dia buatkan. Yukazibar rajulu wayahlif, banyaknya orang-orang yang berdusta, menebar berita hoax, dan banyaknya orang yang mudah bersumpah. Fa'idha kana dzalika zamanun, apabila datang zaman seperti itu, kata Rasulullah, fa'alaikum bil harbi, hendaklah kamu cepat-cepat berhijrah, hendaklah kamu cepat memisahkan diri. Qila ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ila ainal mihrab ya Rasulullah, kami mau menghijrah kemana? Kami mau memisahkan diri kemana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ilallahi ta'ala, ila kitabihi, wa ila sunnatin nabiyyi. Larinya adalah kepada kamu mengoreksi dirimu sendiri dengan kitab-kitab Allah. Nah, jadi kita koreksi diri kita dengan Al-Quranul Karim. Itu larinya, lari kepada kitabullah. Kita koreksi, jangan diri kita, lingkungan kita, atau negara kita sudah bertentangan dengan yang ditetapkan oleh Allah. Fa'alaikum bil harbi, cepatlah engkau memisahkan diri. Ilallahi ta'ala, kepada Allah, wa ila kitabihi, dan kamu mengamalkan ajaran kitabnya, ketentuan-ketentuannya, wa ila sunnatin nabiyyi, dan larilah kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, sudah jelas ayat Al-Quran mengatakan, fansurna alal qaumil kafirin, tolonglah kami dari kejahatan orang-orang kafir. Nah, sudah jelas ayat Al-Quran ini mengoreksi diri kita. Apakah kita selama ini bekerja sama mohon pertolongan kepada orang-orang kafir, meminjam uang kepada orang-orang kafir, dan mengikuti rencana orang-orang kafir? Apakah kita melakukan seperti itu? Nah, inilah Bapak Ibu saudara sekalian, saya teringat kepada orang-orang munafik yang katanya orang kafir tidak boleh disebut kafir, sehingga disebut ya ayyuhal non muslim, tidak boleh disebut ya ayyuhal kafirun. Ini kisah lucu, Ustaz Abdul Samad pernah menyampaikan seperti itu. Bagi saya bukan lafaz ya ayyuhal non muslimnya itu. Bagi saya, yang saya ambil intinya ialah, kok mau orang Islam diatur oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir? Mustahil orang-orang kafir kalau jadi pemimpin dia akan membela nasib orang muslim. Itu hal yang mustahil dan hil yang mustahil. Mustahil itu. Nah, tetapi ada seorang
pemimpin organisasi terbesar juga di Indonesia. Apa katanya? Lebih baik pemimpin-pemimpin yang kafir tapi dia mau membela masyarakat daripada pemimpin-pemimpin Islam tapi dia zalim. Itu ada bukunya katanya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, dibalikkannya keadaan karena dia mendapat bayaran tertentu. Nah, saya dapat kiriman satu kisah di dalam WA saya. Bukan di WA, di Facebook. Ada kejadian pengusaha besar katanya yang memiliki seekor anjing asal Jerman yang beratnya 80 kg. Hampir saja saya bilang 80 km. Sebetulnya 80 kg. Yang berat anjing sampai 80 kg, besar kesayangan. Nah, tapi satu saat mati anjingnya ini. Tidak dijelaskan apa kena virus corona atau kena virus yang lain. Penyakitnya tidak ada. Kok bisa mati? Kata orang akibat virus, tapi tidak tahu virus apa. Setelah mati anjingnya itu dibalut dengan kain putih oleh anak buah bos tadi. Demi hormat kepada bos, anjingnya pun dikapani pakai kain putih. Jadi bosnya ini karena dah terlanjur anjing ini diselimuti dengan kain putih, apa katanya disembayang aja lah sekaligus. Kan sudah dikapani pakai kain putih. Nah, jadi mau itu anak buah dari bos tadi itu kena segan dengan bosnya, mau yuk kita sembayangkan anjing besar ini di musola. Nah, ketika akan disembayangkan itu terdengarlah berita bahwa anjingnya ini akan disolatkan, solat jenazahkan. Terdengarlah kepada ulama besar lah, pemimpin satu organisasi tidak jauh dari perusahaan itu. Baru saja mendapat berita seperti itu, mengamuk-ngamuk pimpinan organisasi ini. Katanya itu haram. Masa anjing mau disolatkan? Itu kurang ajar itu. Tidak lama setelah itu datanglah utusan bos itu untuk memanggil kiai tersebut atau orang alim tersebut untuk menyolatkan jenazah anjing besar itu. Nah, datang dia memang ke musola tempat akan menyembayangkan jenazah itu, jenazah anjing itu, tapi bukan untuk menyolatkan, untuk marah-marah. Kurang ajar kalian, masa jenazah anjing disolatkan? Ajaran dari mana itu? Sesat kalian semua, marah-marah dia. Siapa yang menyuruh ini? Bos kami. Mana bos kalian tuh? Bawa ke sini. Datanglah bosnya. Datang bos ke situ. Ya Pak, memang anjing saya ini sebelum mati dia sempat berwasiat. Iya, namanya SMS Facebook. Katanya begitu. Kita ambil aja intinya nanti. Anjing saya sebelum mati dia berwasiat. Apa katanya? Nanti kalau saya mati, tolong dikapani dan tolong disembayangkan jenazah saya. Dan bagi orang yang menjadi imam untuk jenazah saya harus dikasih uang 100 juta. Nah, jadi itu tuh Pak Kiai katanya. Kalau Pak Kiai nanti sholat mengimami ini, dia dapat uang 100 juta. Wah, langsung berubah. Marahnya menjadi jinak, menjadi lembut, bahkan menjadi kasih sayang. Oh ya, kalau begitu kita lakukan proses sembayangan menyolatkan jenazah ini. Siap-siapkan semua prosesnya. Nah, akhirnya teringatlah sambil sholat itu, uangnya akan sakunya akan berisi uang 100 juta. Nah, disolatkanlah sholat jenazah. Allahu Akbar, 4 takbir. Anjingnya anjing jantan, maka dibacanya Allahumma firlahu warhamhu. Kalau anjing betina, Allahumma firlaha warhamha dibacanya. Nah,
seluruh anggota karyawan itu tidak ada yang berkutik karena takut dengan bosnya. Seluruhnya ikut salat jenazah anjing. Dan kemudian tambah lagi ketakutannya karena kiai besar, pimpinan organisasi terbesar, takut juga untuk buka suara. Jadi ikut sajalah semuanya. Hanya saja setelah selesai salat jenazah anjing, ada seorang karyawan yang katanya mau akan di PHK juga. Jadi dia tidak takut. Jadi dia bertanya, "Pak Kiai, jangan tersinggung ya, saya cuma bertanya." Apa dia? Saya berani-beranikan diri saya bertanya, sebetulnya mengapa anjing ini jenazahnya kita sembayangkan? Kan yang boleh disembayangkan itu adalah jenazah manusia. Dicarilah alasan yang paling masuk akal oleh kiai ini agar yang bertanya tadi terbungkam, tidak bisa bertanya lagi. Apa katanya? Menurut hasil penelitian saya dan bacaan saya bertahun-tahun, setelah saya lihat ciri-ciri anjing yang kita sembayangkan ini anjing ini ada hubungannya dengan anjing mulia Ashabul Kahfi. Wah, anjing pakai mulia. Dicari-carinya dalam bukunya alasan. Apa katanya? Ini ada hubungannya dengan anjing mulia Ashabul Kahfi. Makanya kita sholatkan jenazahnya. Nah, dia pun pulang membawa duit 100 juta. Nah, jadi akhirnya seluruh karyawan yang ikut nyolatkan itu menutup mulutnya, artinya tidak ada bicara dengan siapa-siapa. Akan tetapi kena zaman sekarang, walaupun orang tidak berbicara tapi orang bisa menulis. Dituliskannya lah di WA-nya, disebarkan kepada banyak orang, no name, tanpa nama, bahwa terjadi penyolatan anjing herder di perusahaan dipimpin oleh seorang ustadz yang ternama, yang terhebat namanya. Wah, heboh lah masyarakat seluruh Nusantara. Ketika dilacak dari mana informasinya, orang tidak mau, dan tidak ada yang menyebutkan, no name, artinya tanpa nama. Tapi yang intinya adalah sangat hebat sekali bahwa fatwa bisa berputar dalam waktu 1 detik. Fatwa haram karena dapat amplop 100 juta. Nah, langsung berubah dari haram menjadi harum. Hanya menukar huruf U, A jadi U, haram menjadi harum. Masya Allah. Siapa itu yang seperti itu? Itu yang disebut dengan orang-orang yang menjual agama dengan thamanan qalila, menjual agama dengan harga yang murah. Dijualnya akidah demi 100 juta, fatwa haram menjadi harum, yang haram menjadi halal. Masya Allah. Tapi ada intinya di sebalik kisah itu. Intinya apa? Intinya banyak fatwa yang bisa dibeli. Nah, termasuklah fatwa Porkas di zaman Pak Sudomo. Itu ada kiai yang katanya pernah menjadi majelis fatwa di MUI Pusat Jakarta. Katanya apa? Porkas, judi porkas itu halal. Dicari alasannya karena dia dapat beras tak bertonton di situ. Nah, keluarlah putra halal. Bagaimana caranya dia menghalalkan judi itu? Kalau porkas itu katanya menjadi halal karena berbeda dengan judi di zaman Nabi Muhammad dulu. Apa bedanya? Di zaman Nabi Muhammad dulu orang berjudi itu berhadap-hadapan antara yang memiliki modal dengan pemain judi. Kalau sekarang tidak berhadap-hadapan, yang pemilik modalnya lain, judinya lain. Kalau berhadap-hadapan itu rawan terjadi konflik, perkelahian, pembunuhan karena tidak puas hati, dia merasa tertipu, lalu dia akan membunuh. Jadi rawan konflik kalau berhadap-hadapan. Yang sekarang katanya tidak berhadap-hadapan, pemilik modalnya lain, yang menjualnya lain, yang membelinya juga lain. Jadi
di situ jatuhnya harum. Tidak lagi haram, menjadi harum. Masya Allah. Cuma yang menjadi pertanyaan saya, menyolatkan jenazah anjing itu ceritanya cerita dongeng atau cerita real? Kalau cerita dongeng itu biasanya sifatnya sindiran. Sindirannya itu yang harus kita ambil. Kalau ceritanya itu tidak dongeng, real kenyataan, nah itu tandanya dunia sudah mau kiamat. Dunia mau kiamat. Sholat jenazah anjing, Masya Allah. Jadi ulama yang ikut penyolatkan jenazah anjing itu, menurut saya namanya entah siapa-siapa, tapi kalau saya menebak itu namanya Abu Nawas mungkin. Nama ulama yang nyolat itu, apakah terjadinya di Papua atau di Medan atau di Riau, kampung saya, tidak tahu. Tapi itu kira-kira kalau menurut saya itu namanya Abu Nawas yang menyolatkan jenazah anjing itu. Kenapa? Karena Abu Nawas ini dia penasehat Khalifah Harun al-Rashid. Dia tidak pernah melakukan sholat jenazah. Akan tetapi karena dia orang dari istana, disuruh juga lah oleh orang, ayo Abu Nawas sholat jenazah, sholat jenazah. Katanya tidak ada kalian lagi di sini. Yang pemilihnya yang ada hubungan darah, itulah yang akan sholat jenazah. Tidak ada, semuanya pergi. Tolonglah Tuan Syekh Abu Nawas. Nah, tengok kiri kanan tidak ada, apalagi dia sudah di calling, sudah diisyaratkan oleh khalifah supaya dia jadi imam. Nah, akhirnya dia jadi imam. Cuma waktu jadi imam itu dia mikir-mikir, selama ini saya cuma mengarsikan pidato komentar untuk sholat jenazah atau sudah jenazah akan dikebumikan. Selama ini saya tidak pernah melakukan sholat jenazah. Sekarang suruh jadi imam. Kalau bahasa kampung saya lantak lah. Nah, itu kalau bahasa Indonesianya, apa yang terjadi terjadilah. Ku coba saja. Dicobanya lah sholat jenazah, dihantamnya 4 rakaat. Orang seharusnya 4 takbir, ada dihantamnya 4 rakaat. Ada sujud, ada ruku, kayak sholat zuhur. Orang semuanya ikut, khalifah pun ikut juga. Sholat jenazah itu 4 rakaat, sujud, ada ruku. Nah, setelah itu, setelah selesai sholat jenazah, ada yang berani bertanya, maaf Tuan Abu Nawas, jangan tersinggung, saya ini orang kecil, saya tidak anggota keluarga khalifah, bukan keluarga istana. Cuma saya ingin bertanya, selama ini saya ikut sholat jenazah tak pernah ada sujud, ada ruku. Kenapa sekarang ke sholat jenazah itu ada sujud, ada rukuknya? Kata orang yang bertanya tadi. Abu Nawas pun memutarkan otaknya lah, mencari jawaban. Begini tonton sekalian, walaupun yang bertanya 1 orang, tapi ini jawaban untuk kita semua. Apa? Jadi besok jangan tanya-tanya lagi ya. Ya, itu tadi tuh saya sholat jenazah kenapa memakai sujud, mengeruku? Karena dosa orang ini terlalu banyak. Lebih banyak daripada orang yang biasa dosanya. Makanya aku memakai sujud, memakai ruku, katanya. Oh gitu. Kalau bahasa kampung saya itu, kenapa ke sujud ruku? Banyak amik dosanya. Lah terlalu banyak dosanya. Makanya ada sujud, ada ruku. Kalau jenazah biasa tidak begitu banyak, jadi tidak ada sujud rukunya. Sekarang ini terlalu banyak dosanya, maka aku sujudlah ke ruku. Padahal dia lupa sholat jenazah itu nggak ada sujud, tidak ada ruku. Dicarinya alasan, katanya dosa jenazah itu terlalu banyak. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, banyaklah orang memberikan fatwa asal-asalan. Nah, cuma arahnya bukan amplop 100 juta seperti tadi. Cuma dia ingin membela kehormatan dirinya sebagai hakim istana, penasihat istana, masa tidak tahu sholat jenazah. Tersalah dia. Apa katanya? Banyak betul dosanya. Ya, tahun yang lalu ketika saya selesai khutbah
hari raya, itu terjadi seorang ustadz yang 8 kali takbirnya. Seharusnya 7 kali takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7 kali. Ya, 7 dan 5. Dia tidak 18, 15. Jadi kata orang, Ustaz, tadi kok 8 takbir. 8 takbir? Iya. Tahu ya aku tuh 8 takbir. Tuh kenapa dibuat 8? Kan dah tahu. Iya katanya. Kan sholat sunatnya katanya. Apa pula salah? Makin dibuat banyak makin bagus. Kalau 7 takbir kan sholat sunat, iya. Kalau sholat sunat nih makin banyak takbirnya makin bagus. Kan sholat sunat yang ngapa pula kalian bermasalah kan? Mau 8, mau 9 takbir, itu sholat sunatnya. Masya Allah. Nah itu asli itu. Itu tidak humor. Bukan dari Abu Nawas, khusus dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin panjang nanti kisahnya, tapi yang penting bagi kita mengambil intinya. Kalau ada yang benar dari saya, itu adalah berasal dari Allah. Kalau ada yang salah ucap atau salah fatwa, salah keterangan, itu adalah kesalahan saya sendiri sebagai hamba Allah yang dhaif. Cukup sekian, terima kasih. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Ada kembali. Ayo, bina.